baik untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah nasihat. Kok di kolom komen sih? Masya Allah. Tadi kita bahas banyak banget ya adab-adab dalam bersosial media. Juga tadi ada efek positif, ada yang menikah gara-gara sosial media. Nah selanjutnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Sweet nih komentar netizen keji banget. Gila mulutnya ganas udah kayak kudanil. Orang yang kayak gitu mah emang pantes. Ya namanya juga salah. Ya wajar dong kalau netizen ngomongnya kemana aja. Tahu dia juga yang salah. Daripada lu komennya cuma di mulut doang, mendingan lu ikutan komen. Hahaha. Iya juga ya seru. Coba-coba kita komen. Yo komen kok. Masya Allah beneran nih padahal dia cantik gini. Masa iya gitu. Dengar, kalau mau bikin komen tuh ya, nggak usah yang kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, lo disangka sok bener sama netizen, lo nanti yang dicerca, nggak mau kan? Waduh, Masya Allah, ini bener banget nih. Kalau zaman dulu itu ada istilah mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang ini ada istilah jempolmu harimaumu. Karena bisa jadi masalah-masalah itu yang keluar bukan dari mulut kita tapi dari jempol karena keisengan jempol kita. Nah sekarang saya mau tanya sama guru kita, sama Ustazah Nada nih. Ustazah Afwan, saya mau nanya, benarkah dalam Islam jika seseorang bermain sosial media itu ada adab yang namanya tabayun. Nah ini tabayun itu kalau di sosial media tuh gimana Ustazah? Apakah kita langsung aja nih ke pesan dia ke pribadi atau langsung ditulis di kolom komentar dan baiknya orang yang diminta tabayun itu langsung menjawab atau gimana Ustazah? Mohon penjelasannya, silakan. Terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Adi, Mas Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Jamaah sekalian, berkaitan dengan bagaimana nih sekarang yaitu kalau kita bersosial media mulutnya tidak berbicara tapi jempol yang bergerak ya. Masya Allah, ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan kepada kita, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia kalau dia bisa menjaga lisannya, kalau dia bisa menjaga mulutnya. Cuma sekarang di akhir zaman lisan ini sudah terwakili sama yang namanya jempol. Jadi lisan tidak mengucap tapi jempol bisa menulis berbagai macam hal. Memang sih lisan nggak ngomong, lisan nggak berkata, tapi jempolnya bisa mengetik ribuan kalimat yang khawatirnya kalimat ini ada yang baik, ada yang buruk, Betul. ada yang menjatuhkan orang lain, ada yang justru menaikkan orang lain, ada yang bentuk nasihat, ada juga yang mencaci. Masya Allah. Jadi sekarang di akhir zaman kita harusnya nih kita semuanya yang memang aktif bersosial media, PR kita bukan cuma jaga lisan, tapi PR kita yaitu bagaimana kita menjaga jempol. Jangan sampai jempolnya nulis asik, itu adalah luapan dari hati, Masya Allah. Dan kemudian tadi dikatakan mengenai masalah tabayun. Nah, ini Masya Allah nih, memang kita sebagai umat muslim harus memiliki sifat dasar yaitu tabayun. Apa sih tabayun? Tabayun adalah minta kejelasan atas satu permasalahan, minta kejelasan atas satu yaitu persoalan ya. Ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Nah, jadi tabayyun itu maknanya mencari pembenaran atas suatu berita. Adapun fasik tadi adalah ulama menafsirkan yang namanya fasik adalah orang-orang yang masih suka melakukan dosa-dosa yang kecil. Jadi kita nih harus lebih teliti lagi di akhir zaman. Kalau ada datang berita kepada kita, apalagi beritanya yang belum jelas, maka perlu kita bertabayun. Kadang-kadang nih banyak kita mendapatkan berita dari WhatsApp group, dari WA misalnya, panjang. Kita malas bacanya, akhirnya langsung kita repost lagi, langsung kita bagi lagi. Nah ini yang harus kita hindari, karena kita harus cari tahu dulu, apakah berita itu benar, apakah memang berita itu valid. Nah inilah fungsinya tabayun, baca dulu, kalau memang sudah benar, maka silakan di repost. Seperti program Islam itu indah. Jadi kalau ada yang mengupload, mempromosikan, menginformasikan program Islam itu indah, ayo tonton, insya Allah membawa dampak manfaat. Itu tabayun yang sifatnya luas. Tapi ada juga yang sifatnya lebih perorangan. Misalnya apa? Kita punya teman dekat, saudara dekat, kemudian kita lihat kok postingannya kayaknya ada sesuatu yang pas dengan keadaan kita.
ini jangan-jangan buat kita nih. Nah makanya memang kalau berposting itu juga jangan sampai kita gampang baper. Nah kemudian ketika misalnya langsung berasa, nih kayaknya buat kita nih sindirannya. Nah ini yang hati-hati, jangan kita tulis di kolom komentar, khawatirnya semuanya juga jadi ikutan komentar. Lalu Betul. pentingnya tabayun, bisa tulis di DM, bisa langsung komunikasi, terutama untuk memperjelas apakah betul tulisan itu buat kita. Dan sekali lagi, tabayun harus kita miliki agar kita sehat dalam bersosial media. Wallahu Masya a'lam bishawab. Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini jadi Ustazah, ini selain tabayun kita juga harus husnuzon ya. Karena Iya, kan di pasti. sosial media contohnya nih misalnya ada orang lagi punya hutang, itu kan ada di grup nih. Iya. Terus ada orang yang ngirimin link tausiah tentang membayar hutang. Kan Iya. itu takutnya yang punya Iya, hutang jadi benar. tersindir kan. Nah, Benar, jadi kadang-kadang kayak merasa kok ini cocok banget sama kita Itu gitu ya. dia, Nah jadi ini mungkin relate jangan ya. baper tapi mungkin tabayunnya langsung di WA aja. Apakah Betul. benar gitu. Tapi mungkin itu juga jadi nasihat ya. orang zaman sekarang juga harus pinter-pinter apa ya menahan emosi, terus harus berpositif thinking tentang apa yang disampaikan oleh orang lain. Masya Allah. Baik jamaah, nah ini bicara soal sosial media, ternyata Indonesia ini mempunyai kekuatan. Netizen Indonesia ini dipertimbangkan oleh dunia. Nggak percaya? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Survei Microsoft ini diikuti 16.000 responden dari 32 wilayah. 503 orang diantaranya berasal dari Indonesia. Laporan ini langsung membuat heboh netizen Indonesia. Akun Instagram resmi Microsoft terpaksa menutup kolom komentar karena diserbu netizen Indonesia. Lantas, faktor apa yang membuat tingkat kesopanan netizen Indonesia tergolong rendah? Wah, tuh kan bener Ustadz. Jadi memang netizen Indonesia ini powerful banget. Sama mata dunia Microsoft aja nutup kolom komennya. Nih saya mau nanya nih Ustadz, apakah benar bahwa komentar atau nasihat yang berupa kebencian yang diutarakan seseorang di media sosial itu bisa memberikan efek yang bahaya? Seperti tadi mungkin pertanyaan dari Mas Aldi Taher. Apakah bisa membuat, ada yang di dalam di Islam yang namanya penyakit ain. Nah ini apakah bisa membuat menjadi penyakit ain? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Aldi Tahir yang Siap, tadi Ustadz, nanya, Bu. baru saya jawab sekarang. Ustaz Sam dan Ustaz Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sangat menarik sekali. Memosting apapun, mengiring gambar apapun, memperlihatkan apapun, hati-hati. Ada dalam Islam disebut namanya penyakit ain. Tanpa apa tiba-tiba datang itu penyakit. Bahkan pengaruh penyakit ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang dapat melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini langsung Rasulullah sampaikan, hati-hati, jangan sampai kena ain. Memosting keluarga bahagia. Tidak semua yang melihatnya itu senang. Sehingga nanti pengaruh mata itu, namanya penyakit mata maksudnya itu, dari pandangan mata dikirim oleh syaitan untuk menimbulkan kedengkian. Sekali lagi, menimbulkan kedengkian. Sesuatu yang baik pun kita harus waspada untuk mengirimkan kebahagiaan, kemesraan, foto keluarga, foto anak. Hati-hati, nanti kena penyakit ain. Ingatlah, setan juga ada di setiap gambar diri yang bertebaran di media sosial. Ini kita harus hati-hati. Jangankan manusia, misalkan dia posting ikan cupangnya, bisa jadi ikan cupangnya mati. Oh. Hati-hati, jangan sampai ada yang melihat pandangan mata, timbullah kedengkian, timbullah keirian, sehingga mendapatkan penyakit tak diduga, tiba-tiba ada penyakit. Makanya sebelum memosting sesuatu, baca dulu Masya Allah. Karena tidak semua yang membaca itu kata Masya Allah. Betul. Coba, kalau orang lihat, ih Masya Allah. Kalau bilang, maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Ih, anaknya gemuk sekali. Kena penyakit lain, sakit dia nanti. Astagfirullah. Harusnya kata-kata Masya Allah gemuknya. Makanya pandangan ini bantulah mereka. Sebenarnya bantulah mereka. Dengan mengajarkan, makanya Islam itu indah senantiasa membahas masalah ini. Saya sebenarnya kaget juga ya. Orang-orang ngirim-ngirim gambar. Berani banget ya. Ngirim gambar anaknya lah. Postingan-postingan inilah. Karena tidak semua. Makanya kita bagusnya sama-sama belajar untuk menjalankan agama secara kafah. Makanya diajarkan ini supaya aman. Karena Rasulullah SAW sendiri pun mengatakan seperti itu. Ada onta yang kena penyakit ain. Tiba-tiba onta itu mati seketika. Karena ada yang memuji. Makanya hati-hati ketika kita melakukan sesuatu, tapi tidak semua orang sama ilmunya. Sekali lagi, tidak semua sama ilmunya. Aku sih niatnya baik Ustadz. Iya, niatmu baik. Tapi tidak semua orang Betul.
berniat sama dengan diri kita. Betul. Karena kadangkala kita yang memancing orang untuk melakukan keburukan disebabkan karena kita yang memancing. Seorang orang tua tidak boleh membuat anaknya durhaka disebabkan karena perlakuannya sendiri. Jangan sampai kita dihujat karena postingan kita. Dipuji pun, kalau kita ada postingan-postingan ketika kita dipuji, harus hati-hati. Jangan sampai pujian itu justru memenggal leher kita. Maksudnya apa memenggal leher kita? Kita merasa puas diri, aduh ada bagus, nggak boleh. Oh, Masya Allah. Nah, jadi belum tentu semua orang mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah seperti itu ya Ustadz. Jadi bahaya juga kalau kita posting sesuatu yang memang kita belum tahu itu baik untuk semua orang atau tidak. Baik, nah jamaah ini kita bicara soal sosial media. Ternyata ada surat dalam Al-Quran yang berkaitan sama tema kita hari ini. Masya Allah, maka dari itu langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Itu buat opening doang. Nanti kita baca doa setelah ini. Nah karena sekarang kita sudah masuk di segmen Yuk Baca Quran. Insya Allah kalau Bang Aldi terkenal Bismillah baca Quran rekam posting. Ini kan juga Bismillah, baca Quran rekam ke Bismillah, Ya. ada rekam kamera terus diposting sama Posting Trans nanti TV. insya Allah Islamic jam 5 Diundang, subuh. Masya Ya kan Allah. jam 5 subuh insya Insya Allah. Allah, insya Allah. Nah sekarang kita baca Quran. Nah sekarang adab dulu. Dimulai dari adab. Kalau Qurannya sebelah kanan. Oke ini kan kita sedikit-sedikit toh. Jadi Al-Quran sebelah kanan, mic sebelah kiri. Insya Allah surah Al-Hujurat ayat berapa Bang Aldi? Ayat 12. Ayat 12 ya. Ayat 12. Ayat 12 insya Allah. Bismillah. Mohon koreksi juga nih Pak Ustadz nih, karena masih belajar nih Siap, insya kita Allah. sama-sama belajar dan insya Allah yang benar tadi kata Bang Aldi, yang terbata-bata bacaannya itu pahalanya 2 kali lipat. Masya Allah, insya Jadi Al-Hujurat ayat 12 berkaitan juga tema kita hari ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Bang Aldi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minazzon. Nah, kalau vonnya nggak boleh panjang von, tapi langsung ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonn. Dhon karena nun tasydid. Dhon kecuali kalau dho-nya ada harokatnya baru dia panjang. Dhon tapi enggak. Ini langsung dhon. Iya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minazzon. Minadh-dhon. Iya, kenapa ada n-nya double di akhir? Dhon karena nunnya tasdid. Oh, ini Ya, berarti dengungnya agak panjang ada ya. Ada n-nya. Dhon. Minazzon. Iya, lanjut. Inna ba'daz-zonni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Iya, boleh berhenti situ. Yautab ba'dukum ba'da. Sebenarnya kalau baca Al-Quran itu salah satu yang tidak dianjurkan adalah tanafus. Tanafus itu curi nafas Bang Aldi. Nah izin Pak Ustadz, Iya. nah ini sambil bahas ya. Sambil aku bertanya masih aja, belajar. nggak apa-apa. Kan Aldi memang nafasnya agak ngap-ngap. nih. Iya, jadi Iya. sebenarnya sebaiknya ayatnya yang dipotong, bukan maksain selesai sampai iya, wakaf. iya. Karena wakaf pun itu adalah dibuat oleh ulama-ulama kita menyesuaikan nafas orang. Nah, kenapa Al-Quran Madinah itu wakafnya jarang? Karena orang Arab nafasnya panjang-panjang. Ya, tapi kalau yang cetakan Indonesia itu wakafnya lebih banyak. Ya, tanda berhenti lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena nafas orang Indonesia juga enggak terlalu panjang. Maka kalau mau dipotong begini. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Berhenti itsm boleh. Oh boleh ya, Boleh. walaupun Baru tidak ada lanjut. tandanya ya. Iya, walaupun tidak ada tandanya. Nah, lanjut lagi. Wala tajassasu.
Kalau memang pendek banget, berhenti aja wala tajassasu. Alhamdulillah dapat Iya. ilmu nih. Iya, Jadi panjang, karena nggak ada lanjut lagi. tanda, Aldi biasanya kalau di sosmed tuh Aldi terusin. Maksain. Dan di tengah-tengah ngambil nafas. Oh, Gitu. nah itu kekeliruan. Nggak boleh yang namanya tanafus. Oh, Namanya tanafus itu Masya Allah, adalah Masya Allah. mencuri nafas. Terus Iya. kalau misalnya nggak ada tanda boleh berhenti ya? Boleh berhenti, nanti kalau mau menyesuaikan lihat artinya. Ini benar gak sih kalau berhenti di sini? Jangan sampai artinya menyalahi kalau berhenti sembarangan. Iya. Masya Allah. Silahkan lanjut. Uyuhibbu akhud. Bukan u. Oh, sorry. Ah. Ya, bismillah. Ayuhibbu. Ayuhibbu ahadukum an ayya kulala makhihi maitan Fakarih. fakari tumu Panjang. Fakarih tumu. Iya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Kalau panjang nafasnya kan, boleh berhenti maita. Boleh situ Iya, berhenti ya. berlanjut. Fakarihtumu. Bismillah, coba ulang ya. Iya. Ayuhibbu ahadukum ayya kulala ma'akhimi maita Akhihi. Ha. akhihi maita Iya, baru fakari tumu panjang. Iya, ada huruf lin di situ maka dia panjang. Fakarihtumu. wow tasdid ya. Iya, tasdid waw ya. sukun. Oh, waw sukun. Fakarihtumu. Tumu Lanjut. wattaqullaha innallaha tawwab. Nah itu kan Nah. tadi udah habis tuh. Ah, maka berhenti di wattaqullah. Oh. Wattaqullah. Berhenti. Baru lanjut. Innallaha tawwabur rahim. Masya Allah. Iya. Bismillah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Iya, wawunya 2 harakat. Tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Masya Allah. Masya Iya, jadi nyaman aja untuk yang namanya nafas kita sesuaikan ayatnya. Yang jelas berhenti jangan di tempat-tempat yang misalnya menyalahi arti. Contoh misalnya nih, fawailul lil musallin. Lalu dia berhenti di situ, enggak lanjut lagi. Celakalah bagi orang yang sholat. Wah, jadi enggak lengkap gitu artinya. Jadi cari artinya gimana, karena paling bagus pakai Quran terjemahan. Saya sering lihat Bang Aldi itu pakai Quran yang terjemahan. Jadi sambil membaca ayatnya juga sambil baca artinya. Insya Allah ayat ini berkenaan tentang prasangka kita sama orang lain. Jadi kan selama ini mungkin Bang Aldi mengatakan bahwa yang tahu niat kita hanya saya sama Allah. Ya, jin aja nggak tahu. Tapi kita sebagai manusia ada human being kita, sifat manusiawi kita tuh seringkali menyangka-nyangka, berprasangka. Padahal prasangka itu mengarahkan kepada keburukan. Kalau kita sudah mengarah keburukan, setelah berprasangka buruk, biasanya kita mata-matai. Benar gak sih ini Bang Aldi kenapa nih ya? Ini mata-matai. Setelah memata-matai, memfitnah. Setelah itu mengadu domba. Iya, akhirnya ujung-ujungnya adalah keburukan. Dan setelah berbuat keburukan, kata Al-Quran adalah wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka orang yang suka mencari kesalahan orang lain, berghibah menceritakan kesalahan orang lain, posting maksiat, kalau kata Bang Aldi itu adalah sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillahi min dzalik, sungguh menjijikkan. Nah, insya Allah jamaah kita harus berhati-hati dalam memberi nasihat di kolom komentar. Apalagi kalau nasihat ini atau komen ini membuat orang trauma. Jadinya ya udah deh, nggak mau main sosmed lagi deh. Akhirnya ada trauma tersendiri. Nah, gimana cara mengembalikannya keadaannya supaya seperti semula lagi, biar semangat lagi untuk menebar kebaikan. Insya Allah nanti kita akan ada muhasabah di segmen 4 insya Allah. Dan kita akan membahasnya secara lengkap lagi hanya di Islam Itu Indah. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz.